Imam Ratrioso dari SKB. Pertanyaan pertama untuk Pak Sabam. Terima kasih Pak Sabam sudah mengendorse kita tentang nilai-nilai amanah ikhlas fatonah ya Pak ya. Ini temanya hampir mirip dengan pertanyaan Pak Ida, adalah bab BUMN ya Pak ya. Sama dengan seperti Pak Zulkifli tadi, bagaimana kita di challenge tentang bagaimana caranya lampu listrik nggak padam. Ujung-ujungnya adalah it's about people gitu kan, disiplin gitu. Sama seperti Pak Sabam tadi dengan berani mendatangi CEO segala macam, kenapa dipaksakan 60 miliar untuk untung tadi kan gitu. Intinya adalah bahwa amanah ikhlas tawakal fatonah ini belum menjadi nilai value di BUMN ya. Sekarang sudah ada akhlak lah, tapi saya yakin itu juga hanya tulisan gitu. Jadi pertanyaan saya adalah kenapa itu tidak menjadi value di BUMN Pak, yang merupakan harusnya menjadi kebanggaan buat kita semua nih yang namanya BUMN, Pertamina dan segala macam hal itu. KP itu skopnya itu simpel. Apakah buku yang disusun telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan? They never talk about investigation unless dia ditugaskan ke arah situ. Jadi jangan pernah berharap kantor akuntan publik itu akan menemukan fraud. Itu nggak ada. Sesuai atau tidak dengan standar akuntansi untuk balance sheet, income statement, sama cash flow statement, sama equity statement atau return against statement. Di luar itu kita tugaskan, Pak, kami akan melakukan investigasi, skopnya udah totally beda. Dan tambahannya, ingat peristiwa Enron, kantor akuntan publiknya terlibat menghancurkan dokumen. Jadi trust kita terhadap mereka juga sudah berkurang. Kenapa menjadi seperti itu? Mereka juga cari makan. Jadi waktu belum mereka pulang, sebelum exit meeting, selalu pertanyaan mereka ke CFO sama Dirut adalah kira-kira tahun depan kami masih akan dipakai atau enggak? Maksudnya adalah Bapak pilih yang mana diantara ini yang perlu kami laporkan gitu. Dunia udah semakin fana Pak Edi, sehingga kalau disambungkan dengan pertanyaan yang di depan ini tadi, nggak mungkin kita pisahkan cerita amanah ihsan tawakal di dalam konteks korporasi, termasuk pertanyaan beliau tadi yang senior. Karena direksi itu yang paling takut adalah kalau kita berbicara surga dan neraka. Jadi waktu dulu di El Nusa, yang kita panggil itu misalnya Kang Yoto, karena konsultan udah nggak mempan. Karena buat dia ini ceritanya rule based, theoretical based. Oh iya sih, harus di restructure. Sorry not to undermine ya. Tapi waktu Kang Yoto datang, kita kumpulkanlah ratusan orang itu di ITB Simatupang berbicara mengenai bukunya Kang Yoto, Al-Fatihah Codes, kode-kode kematian. Jadi sengaja kita pilih Kang Yoto. Apa yang terjadi di hari Jumat itu, mulai dari jam 9 pagi ke jam 11 pagi, para penjahat itu bertangisan. 2 minggu kemudian penjahat yang nangis tadi melakukan kejahatan yang serupa Pak. Tapi when we repeat, akhirnya dulu yang kita panggil itu pendeta, imam dan sebagainya, hati itu mulai terbuka. Bukan soal hukuman yang kita berikan ke mereka gitu, tapi menyadarkan ke mereka bahwa regret itu jangan 5 tahun lagi. Sekarang uang bukan uang kita, harta ini bukan harta kekayaan kita, ini milik negara, berarti milik masyarakat, ini dari pajak. Bagaimana kalau bisa perusahaan ini masih bisa berlangsung 100, 200, 300 tahun lagi, sehingga anak, cucu, cicit pun masih bisa bekerja di perusahaan ini. Dan itu terjadi di Jepang, Kongo Bumi. Perusahaan terbuat dan masih hidup sampai saat ini di dunia, 1431 tahun per hari ini. Kalau Jepang bisa, apa yang nggak bisa gitu. Dan kita tanamkan ke mereka, impossibilities adalah possibilities kalau kita bertakwa, melapor lagi kita ke atas. Rules di El Nusa dulu komplit Pak, SOP semua, komisaris, komite semuanya komplit. Makanya kita pertanyakan ke mereka, kalian ngapain aja? Perusahaannya sudah begini, gimana ya, kami tidak diberitahu bahwa ada masalah. Loh, justru kamu harus menemukan masalah. Dan cara menemukan masalah itu tinggal tanya.
Nggak sulit kawan-kawan mengurus korporasi seperti yang bilang Pak Zul tadi. Ada di atas pendapatan, di bawahnya kos. Ya, apa bedanya dengan rumah tangga kita? Uang masuk, uang keluar, ya kan? Makanya diarahkan itu yang dibilang Rizky tadi, harus cash flow base, karena fraudnya udah terjadi di buku. Jadi apa yang dibutuhkan korporasi di Indonesia sekarang, kalau menurut saya sih, panggil imam setiap hari. Karena orang pintarnya doktor S2, S1 dari top university, that same person masuk dia karena temptation untuk itu sangat indah sementara waktu, baru nanti di regret. Ya. Other than that, saya kira saya nggak berlebihan untuk menyatakan dulu yang menyelamatkan dulu saya itu bukan kami direksi, Pak. Karena direksi itu orang-orang in the boss. Yang kita inspirasi adalah level tengah. Jadi dulu kita biasanya makan di ruangan di lantai 16 di Simatupang, dilayani di piring yang buatan Perancis. Orang masuk bawa makanan ke dalam, sekretaris pakai nunduk-nunduk 50 derajat sampai dia mau jatuh. Hanya untuk menghormati kita. Kita bilang duduk tegak, berdiri tegak. Taruh aja makanan, kita ambil. Ada yang taruh apa? Saya favorit saya ikan teri sama petik. Saya tanya si kak sekretaris saya, bisa nggak kamu bikin petik? Oh bisa Pak, tapi makannya di warung di bawah. Nggak biasa direksi ke warung. Sekarang kita biasakan, akhirnya turun kita ke bawah. Ketemu dengan jemaat kita. Orang-orang kita yang pintar-pintar, tapi takut-takut melihat kita. Once kita duduk dengan mereka setara semeja, you know kawan-kawan perubahan budaya itu. Akhirnya mereka bilang, oh Sabang, Elia Masamane, Pak Elwi saya ternyata manusia juga. Diambil rokok kita ngobrol sama mereka. Rapat itu nggak pernah lagi di kantor. Di situ mereka buka, Pak, saya sebenarnya berdosa. Bisa nggak saya dimaafkan? Sebagian akhirnya nggak keluar. Rapat kita di situ dan kita bilang, apa sih sebenarnya masalah kita? Apa root cause-nya? Bagaimana jalan keluarnya? Kapan akan dibuka di situ kawan-kawan? Level tengah yang menyelesaikan, yang dianggap selama ini di-blame sama direksi. Jadi kalau kalian tanya, penjahatnya siapa? Komisaris dan direksi dan pemegang saham. Itu terjadi di Amerika. Rata-rata umur perusahaan di Amerika udah turun dari 70 tahun di S&P 500, sekarang hanya 10 sampai 20 tahun. Saya buktikan waktu saya sekolah di Amerika tahun 95, saya ke gereja itu isinya seperempat. Karena dia mengakukan pikiran, karena mereka udah ke bulan, udah mendekati ke Mars. Sorry Rizky, aku terlalu jauh. Inti pesan, mencari solusi, meraih prestasi.